Memasuki fase kedua kenormalan baru di minggu kedua bulan Juni, sektor usaha seperti mal, pasar, dan pusat perkotaan akan kembali beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk berdiam diri di rumah. Pelaku usaha pun banyak yang menghentikan kegiatannya, sehingga angka pemutusan hubungan kerja atau PHK juga semakin meningkat. Guna memasuki kondisi kenormalan baru, pemerintah menerbitkan panduan bekerja yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 Menkes 328 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Panduan tersebut seperti menjadi isyarat bahwa aktivitas ekonomi dapat dibuka kembali di tengah pandemi, setelah sebelumnya dibatasi dengan ketat. Masyarakat bisa bekerja, namun tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga ekonomi bisa berjalan kembali secara bertahap. Sementara penyebaran wabah tetap bisa dikendalikan. Lalu seperti apa persiapan para pelaku usaha melayani pelanggan di fase kedua kenormalan baru ini? Kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita, Bapak Rosan Perkasa Roslani selaku Ketua Kamar Dagang Indonesia. Selamat pagi, Pak Rosan. Selamat pagi, Mas. Pak Rosan, mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana sekarang kondisi para pengusaha kita dan apa sebetulnya yang mulai disiapkan untuk nanti kita menghadapi fase kenormalan baru yang membuka pasar, mal, dan juga pertokoan. Ya memang kan kita juga tidak mungkin terus di dalam PSBB ya, karena suatu saat memang harus dibuka karena makin panjang ini kita menangani PSBB ini ya makin panjang juga tekanan terhadap perekonomian dan yang dirumahkan atau di PHK tuh makin hari terus makin bertambah. Kalau angka dari Kadin sudah menembus 6 juta orang ya, berdasarkan informasi dari asosiasi, dari industri yang berada di bawah Kadin. Sehingga PSBB transisi ini menjadi hal yang kita sambut dengan sangat positif dan tentunya protokol COVID dan evaluasi menjadi hal yang sangat penting dan hal ini kita sudah memang kita sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari apabila ini akan terjadi pelonggaran. Lalu seberapa siap pengusaha nih? Karena kan katanya akan ada protokol kesehatan. Nah, berarti kan pengusaha juga harus menyiapkan disinfektan, ada anggaran lain yang harus disiapkan, dan juga sistem kerja para pekerjanya juga di sana. Nah, ini seberapa siap pengusaha mengeluarkan kocek lebih untuk mempersiapkan protokol kesehatan tadi? Ya, kami memang sudah memperkirakan dengan adanya protokol COVID-19 ini akan menambah akan menambah biaya terhadap kami. Nah, tapi memang kita mengetahui bahwa ini yang akan terjadi. Jadi cost akan bertambah, ya margin kami akan berkurang atau biayanya akan menjadi lebih tinggi gitu. Tetapi ini sebenarnya sudah kita mulai lakukan untuk industri yang memang yang masih boleh berjalan, yang tidak dalam PSBB, dan sebetulnya dari setiap asosiasi industrinya masing-masing sudah memberikan arahan juga bagaimana cara menjalankan dunia usahanya dengan menerapkan protokol COVID yang ketat, gitu, Mbak. Baik, Pak Rosan, ini kalau dibilang maksimal sebetulnya ada beberapa sektor yang tidak 100% boleh beroperasi dari segi jumlah pekerja katakan ataupun pelanggan. Bagaimana cara teman-teman atau para pengusaha kita agar dengan keterbatasan tersebut omsetnya tetap menutupi gitu untuk produksi? Ya memang kita juga sadar bahwa ini ya untuk kembali ke masa normal sebelum COVID itu memang masih takes time ya. Masih butuh waktu. Tetapi paling tidak pergerakan ekonomi ini bisa berjalan dan yang paling penting buat kami adalah berusaha kita ini tidak tutup secara total karena untuk memulai lagi biasanya akan menjadi lebih mahal dan yang terpenting kita bisa tutup biaya overhead dulu saja lah gitu. Kita tetap bisa memperkerjakan orang, ya kan itu soalnya lebih penting buat kami dan kami mengetahui bahwa ya kita harus sharing the pain lah. Jadi ini masa-masa transisi sehingga kita mencoba menjaga likuiditas kita, cash flow kita,
sehingga paling tidak dirumahkan atau PHK menjadi pilihan terakhir buat dunia usaha. Mhm. Pak Ruslan, ini ada juga kekhawatiran dari masyarakat karena kan kita tahu nih ada PHK yang dilakukan oleh pengusaha dan lantas akhirnya pengusaha melihat bahwa ternyata nanti karyawan bisa beberapa bagian bidang kerjanya digantikan oleh mesin. Nah, ini yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Ruslan, benarkah akan ada pandangan atau upaya seperti itu? Ya, sudah ada beberapa pandangan seperti itu untuk di beberapa industri. Karena memang untuk industri 4.0 ini atau robotik atau otomatisasi ini kelihatannya akan lebih dipercepat oleh dunia usaha dan dampaknya memang perlu ada peningkatan skill atau productivity dari dunia usaha kita, sehingga memang ya akan ada dampaknya terhadap para pekerja kita. Memang ada beberapa pandangan terutama di bidang manufaktur itu sudah menyampaikan hal ini kepada kami, betul sekali. Oke, berarti ya kalau dilihat dari kondisi pandemi seperti ini sebetulnya industri 4.0 menjadi jawaban ya untuk industri supaya bisa terus beroperasi begitu ya Pak Rosan? Iya betul, memang tadinya sudah ada di dalam rencana mereka, planning mereka, tetapi kelihatannya ini akan lebih dipercepat kalau mereka menyampaikan ke saya karena dengan adanya physical distancing yang harus mereka lakukan, ini akan membuat productivity akan menurun, tidak optimal. Tapi apabila itu digantikan oleh robotik atau dipercepat otomatisasinya, itu akan kembali meningkatkan produktivitas mereka. Lalu bagaimana saran Pak Ruslan ini terkait masyarakat agar bisa mengejar tadi bersaing dengan mesin tadi kalau seandainya memang pengusaha akan mulai mengubah cara kerja jenis usahanya gitu? Ya memang pertama harus meningkatkan skillnya ya dari para pekerja ini melalui ya upscaling atau rescaling, dan tentunya memang ada beberapa bidang-bidang baru yang akan lebih lahir dan percepat dengan adanya COVID-19 ini gitu ya, terutama di bidang digital, teknologi. Nah, sehingga ada kembali lagi masa transisi di dunia usaha itu sendiri, yang tadi lebih banyak, yang terutama yang menyangkut padat karya, dan ini memang akan menjadi PR kita juga ya, karena di satu sisi penambahan tenaga kerja itu makin banyak tiap tahunnya yang membutuhkan pekerjaan, tapi di satu sisi akan ada masa di mana penggunaan dari robotik ini akan meningkat. Jadi memang harus dicarikan jalan keluar yang terbaik. Iya tadi ya, ada satu pilihan lagi tadi industri kreatif sebetulnya masih bisa kita kembangkan. Terakhir Pak Ruslan untuk stimulus gitu, karena kita sudah terlalu ramah rehat gitu. Untuk industrinya gitu, stimulus apa sebetulnya yang diperlukan oleh teman-teman pengusaha saat ini untuk nanti kemudian berjalan di fase normal dan mungkin akan pulih kembali di akhir tahun ataupun di awal tahun 2021? Stimulus yang sangat diperlukan saat ini adalah modal kerja. Modal kerja karena kan sudah beberapa industri kan boleh dibilang modal kerjanya ini kalau saya bicara terutama UMKM kan mereka relatif itu ya nafasnya lebih pendek dari korporasi ya. Nah, mereka sangat terdampak, dan untuk memulai lagi usahanya atau ini kedepannya sangat-sangat perlu modal kerja. Dan memang modal kerja ini kan sektor keuangan kita 80% masih dari perbankan. Tetapi di satu sisi perbankan juga mereka sibuk juga dengan potensi kredit macetnya. Karena mereka menyampaikan ke kami, asosiasi perbankan itu sudah di level 25-30% dari total portfolio mereka yang ada yang sudah meminta restrukturisasi. Nah, memang oleh sebab itu pemerintah harus memberikan seperti yang dilakukan oleh banyak negara tetangga kita juga, memberikan jaminan kepada perbankan, tidak semuanya mungkin hanya 80%, untuk memberikan modal kerja terutama kepada UMKM kita yang penyerapan tenaga kerjanya tinggi tetapi terdampak paling besar di COVID-19 ini. Baik. Baik. Terima kasih Pak Ruslan, informasinya sangat berharga nih buat masyarakat juga nanti dan juga para pelaku usaha lainnya. Terima kasih Mas.
Pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang alternatif hiburan selama menjalani isolasi mandiri di rumah. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.